lebih dekat, lebih hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Didi Setiawan dan juga Mbak SR. Hari ini bisa bertemu kembali dengan pemirsa Rati TV tentunya. Dan selamat 60 menit ke depan kami akan menemani siang hari Anda dengan informasi resep-resep yang akan dibagikan oleh Mbak SR ya. Dan kali ini kita ada sedikit perbedaan ya. Iya, ada yang spesial. Karena biasanya kalau kita cuma berdua, ya kan? Bertiga dengan salah satu partner juga ya. Dan kali ini ada seseorang di tengah kita. Siapa dia? Siapa dia? Ada Mbak Dian di sini. Halo Mbak Dian. Halo. Halo Kebumen. Halo Kebumen. Ya. Jadi menyapa dulu pemirsa Rati TV dulu ya. Oke. Halo Kebumen namanya. Halo Kebumen namanya. Oke, halo Kebumen. Semua yang sedang menyaksikan acara ini, saya Dian Nugrahani sedang berlibur di Indonesia. Saya tinggal di Virginia, Amerika Serikat. Wah, luar biasa. Ini orang lokal ke sana kembali lagi ke sini sedang berlibur di Kebumen dan kita culik. Iya, kita culik buat ikut dan kita todong di sini ya. Nah, mungkin pemirsa TV juga penasaran siapa Mbak Dian dan backgroundnya seperti apa. Mungkin nanti akan bercerita mengenai kehidupan di Amerika. Mungkin ada pemirsa Rati TV yang mungkin berencana ingin datang ke Amerika atau mungkin melanjutkan studinya di Amerika. Nanti akan mengupas lebih banyak bersama Mbak Dian ya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Halo Kebumen, informasi dari oleh dan untuk Kebumen. Kami menghimbau agar masyarakat Kabupaten Kebumen gemar makan ikan secara teratur karena ikan adalah makanan yang lezat dan bergizi tinggi. Ketemu maling nang pasar Rebon, tetep nang Rati TV, Rati TV, Gemboke, Pasar Rebon. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning saben dina Rebo jam 4 ngantek jam 5 sore. Karo rajane, karo ratune. Sing tenak jeblok. Pun kesupen, nek badhe gabung, nggih brisani mawon teng Rati TV. Rati TV Kebumen lho. Lebih dekat, lebih hangat. Masih di Halo Kebumen, informasi dari oleh dan untuk Kebumen. Masih bersama Mbak SR dan juga Mbak Dian di sini yang spesial datang jauh-jauh dari Amerika, ya kan? Langsung diculik ke Kebumen. Langsung diculik ke Kebumen dan gabung bersama kita ya. Oke. Anyway, Mbak SR hari ini mau masak apa? Hari ini kita akan memasak nasi tutuk. Nasi tutuk ini salah satu kuliner Nusantara khas dari Jawa Barat. Khas dari Jawa Barat. Ngomong Mbak Dian udah pernah makan nasi tutuk? Belum. Ya? Baru dengar itu nasi tutuk itu apa gitu ya? Baru dengar juga. Kalau nasi uduk tahu. Nasi uduk tahu. Nasi kuning masih ingat. Nasi kuning masih ingat. Mungkin kalau di Amerika masih ada kuning ya? Ya, masakan Nusantara juga ada. Jadi terbalik ya. Kalau di sana karena kita jauh dari Indonesia, maka kita kangen masakan Indonesia. Jadi saya di sana biasa bikin tumpeng, biasa bikin mendoan. Oh gitu. Masih ingat resepnya Mbak Dian? Saya tukang modifikasi. Ternyata kita tidak jauh beda ya, tukang masak ya, ngetok di dapur ya. Betul. Dan oke, hari ini Mbak Esra akan berbagi tips mengenai resep nasi tutuk ya. Dan apa itu nasi tutuk? Ikutin kita terus ya. Iya pastinya. Oke, langsung saja Mbak Esra, yang dibutuhkan apa? Nah, untuk pertama kali biasanya kita perkenalan bahan ya. Iya, bahan. Bisa ini. Nah, ini oncom. Oncom. Nah. Ini oncom ya. Oncom ini adalah bisa nanti ya bisa. Nah, ini oncom. Oncom ini adalah buncil ya, buncil dari kacang merah. Nah,
ini yang difermentasikan dengan jamur merah sehingga itu akan menimbulkan warna merah untuk di sini. Oke, jadi bahan pertama yang dibutuhkan adalah oncom. Iya, oncom. Oke, setelah oncom, Setelah oncom, kita bikin sambelnya dulu ya. bikin sambelnya. Sambelnya bahan pertama adalah kencur. Kencur. Ciri khas dari sambal oncom sendiri adalah kencur. Kemudian ada bawang merah, Bawang merah, ada bawang putih, cabai. cabai. Ini ada cabai rawit, cabai yang besar juga ya. Nanti tinggal selera ya, mau pedas bisa ditambahin dengan cabai rawit. Kalau untuk sedang bisa cabai merah atau cabai keriting. Kemudian kita tambah dengan kemiri. Kemiri. Oke. Ngomong Mbak Dian, kalau di Amerika masih bisa nemu palawija nggak di sana? Malah di sana jauh lebih lengkap. Jauh lebih lengkap. Karena jadi kalau kita mau cari bahan makanan Asia, kita ke Asian Market. Asian Market itu nggak cuma Indonesia, jadi ada India, Korea, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Dan itu komplit sekali ya. Cuma yang memang tidak pernah ditemukan atau susah itu kencur. Oh, kencur. Jadi jahe semua kunci ada, tapi kencur nggak ada. Dan kita di sini mengetes kembali ya, masih bisa meluk atau tidak. Masih, saya masih bisa. Nanti kita buktikan ya. Oke. Kita buktikan. Dan ternyata kencur di Amerika susah dicari ya. Oke, ini bisa jadi peluang bisnis mungkin bagi Anda. Dari sini kita bawain ini, orang-orangnya tidak usah jajanan ya, kita bawain bibit kencur saja. Karena itu teman-teman menyelundupkan ke lagi, sebenarnya kan nggak boleh. Nggak boleh. Kan barang yang fresh seperti itu. Gitu. Tapi believe me, mereka selundupkan itu. Selain juga ya. Oke. Ada yang ketahuan, Ada yang nggak ketahuan. Oke. Nah, selain ada bumbu palawija, ada juga daun kemangi. daun kemangi. Nah, ini biar lebih fresh lagi Iya, ya. itu option yang bisa ditambah atau tidak, itu selera mereka. Iya. Oke. Nah, itu dia untuk bahan-bahannya. Yang pertama ada oncom, ada ayam, Ayam itu sebagai pelengkap nanti dan Iya, sambelnya. ayam sebagai pelengkap. Kemudian sambelnya tadi bahan-bahannya ada cabai, ya kan? Nanti ada tambahan lagi juga kali ini. Tambahan Di sini apa? kita komplit ya, mumpung di pawon kali ini. Ada ini gorengan ada juga. gorengan, ada Ini ayam, sebagai ada pelengkap. Sebagai pelengkap ya. Jadi pelengkap untuk makan nasi tutuk nanti ya. Oke. Kita langsung saja atau bagaimana? Boleh, yuk kita langsung aja. mulek saja kayaknya. Kita bikin ini dulu ya. Bikin sambelnya dulu. Bikin sambelnya Bikin saja. sambelnya dulu. Oke, kita Kalau di blender nggak boleh. blender sebenarnya boleh. Kita ngepas yang dari Amerika. Soalnya Mbak, kalau pakai cobek biasanya rasanya lebih enak Lebih, gitu. iya. Kata orang dulu gitu. Jadi sensasinya lebih ini akan saya patahkan. Oh gitu. Karena saya di Amerika selalu masak dengan tidak dengan cobek. Tidak dengan cobek. Tapi semua teman saya bilang bahwa masakan saya enak. Oh, oke. Nanti coba kita buktikan ya. Boleh. Kita buktikan. Kita mau mixer boleh, Nah. pakai ini juga boleh nanti karena mixernya ada sih, ini sudah kita udah sediakan di sini. Di sini komplit ya di pawon. Nah, Iya, karena hari ini kita ke Pawon SR ya pemirsa. Biasanya kalau ini kita mau kayak diulang gini atau mau di ini enaknya? Mungkin ini aja boleh. Kalau dipakai ini kencurnya nanti agak besar soalnya. Oh, Oke. Jadi kencurnya jadi diulek aja kali ya. Diulek aja. Biar bagian pada pekerjaan flashback ya. lagi dulu ya pas waktu masih muda suka ngulek-ngulek, sekarang kita uji coba lagi. Jadi dulu saya punya rumah makan ya. Oh ya, ini kencur sudah dicuci, udah bersih ya ini ya. Ya, jadi pastikan semuanya bersih. Oke, Mbak Dian punya rumah makan. Jadi waktu saya growing up, maksudnya masih kecil itu, nenek saya punya rumah makan. Kayaknya saya dodol nggak di atas kayak gitu. Itu memang kadang ada di salah satu daerah itu katanya kalau ngulek sambil berdiri itu katanya pamali ada di situ. Tapi karena berhubung di sini pekerjaan ya, jadi insya Allah nggak deh. Oke. Jadi saya hidup memang di lingkungan kuliner. Di lingkungan kuliner. Ya, usaha kuliner. Dari warung sampai catering. Ini boleh ya nanti yang sebagian. Dulu di mana? Sorry. Yap. Dulu Dulu di Purworejo. di Purworejo. Oke, Dedek sambil manggil ya Dek, kalau ini dihancurkan. Oke, sini. Seandainya tidak pakai ini, bisa pakai ini. Bisa pakai ini, dipotong-potong saja tidak apa-apa. Oke, Mbak Dian lanjut. Jadi Coba ya, di seperti ini. Purworejo. Dipotong-potong saja. Purworejo. Nenek saya dulu punya warung makan. Jadi saya sudah biasa memasak di dapur. Dapur. Terus Kemudian malah memasak itu sudah menjadi
Kematian ya. Passion. Ya. Soalnya kalau saya merasa nggak enak badan, sakit apa-apa, saya masuknya ke dapur. Oh gitu. Kalau kamu kemana dek? Ke begitu sakit dek? Begitu sakit? Iya, ke kamar. Ke dapur. Ya. Oke. Jadi kalau ceritanya Mbak Dian sampai ke Amerika itu gimana Mbak Dian? Ya waktu itu, jadi bapaknya anak-anak itu ikut Di dalamnya dikit aja nih, biar supaya dititipin. ikut lotre itu loh, green card. Oh, Itu kan, jadi kalau bulan-bulan kayak gini, Juli, Agustus, September, biasanya Embasi Amerika itu membuka untuk orang-orang mendaftarkan untuk mendapatkan green card. oke. Green card itu Itu seperti apa yang bisa? Green card itu jadi kayak ID gitu, kayak KTP, sehingga orang yang mendapatkan green card Iya. boleh tinggal di Amerika hampir 100% haknya sama dengan orang Amerika, just minus one, nggak bisa milih presiden. Wow. oh gitu. That's it, ya. Tapi that's free. Free. Kalau ada green card itu dibilang bayar di depan bayar, itu berarti bohong. Oke. Di Amerika juga, jangan salah, di Amerika itu banyak lawyer Yang memainkan yang berusaha untuk menarik apa namanya customer gitu ya. Oh ini bisa bikin green card segala macam. Tapi itu belum tentu seperti itu karena resminya semua tergantung kantor imigrasi Amerika. Tapi untuk green card ini memang menjadi program tahunan Ya, sampai hari ini masih menjadi program tahunan. sampai hari ini. Kalau nggak salah setiap tahun itu 50.000. Wah, dari cukup banyak. Dari seluruh dunia. Dari Indonesia sendiri pemilihannya cukup banyak. saya rasa cukup banyak. Sebab teman-teman yang tanya gimana Wow, ternyata ini salah satu informasi mungkin untuk pemirsa yang mungkin berkeinginan hidup di Amerika. Ada satu program namanya Green Card, green yang card. mana? Ya. Tapi ini green card untuk lotre ya, karena untuk mendapatkan green card itu banyak jalan juga. Jadi nggak harus lotre, mungkin ada yang lain. Ada gitu. yang lain, misalnya orang Indonesia, misalnya jadi turis ke Amerika, terus di sana ketemu orang kemudian malah menikah gitu, nggak jadi pulang gitu ya, maka dia bisa dibikinkan green card oleh pasangannya orang Amerika itu, yang citizen itu. Gitu. Jadi banyak cara ya. Ya, terus kemudian ada kalau pemerintah itu mengadakan pemutihan gitu. Jadi kan di Amerika itu banyak banget orang ilegal. Termasuk teman-teman dari Indonesia tuh banyak sekali yang ilegal. Wah, Tapi mereka ya kalau ilegal di Amerika itu pasti ada toleransi mungkin. ya ini karena Amerika sendiri memang negara imigran kan, jadi sebenarnya nggak masalah, cuma tetap ada aturan yang mengatur itu. Tapi sejauh ini sih orang udah 20 tahun, 30 tahun hidup di Amerika secara ilegal nggak masalah. Nggak masalah. Dan ini Mbak Dian jauh-jauh pulang dari negara sana ke sini, kita suguhin nasi oncom ya. Oh iya, Dan supaya juga tahu di sana bahwa kuliner Indonesia memang kaya ya, akan ragam sendiri itu. Oke, ya. Oke. Pemirsa TV, nanti kita akan melanjutkan perbincangan dan juga memasak nasi tutuk ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Kebumen, informasi dari oleh dan untuk Kebumen. Hari ini kita masak filet nila. Bahan utamanya tentunya ikan. Ikan nila kita filet seperti ini. Bahan berikutnya adalah untuk sausnya adalah saus tomat. Ada bawang bombay, ada bawang putih, ada jahe, ada cabai, garam, lada, bisa di option juga untuk saori, merek tidak harus sama. Dan ini maizena sebagai pengental,
Dan ini air untuk nanti apa namanya, membuat. Dan yang terakhir adalah minyak untuk menggoreng. Dan minyak harus baru ya. Tulang. Ya, tulangnya nanti bisa digoreng garing setelah itu. Yuk kembar makan ikan. Iya loh, aku udah nyobain tadi. Gimana rasanya, Mi? Mantep banget, pengen ngabisin sebenarnya pengen. Dan ikan itu sebenarnya banyak sekali gizi. Betul banget. Apalagi untuk masa-masa pertumbuhan nih ya. Dan ini hasil dari Kabupaten Kebumen. Wow, luar biasa banget ya. Jakarta ya. Pendidikan itu sangat penting ya. Penting banget, sangat penting pendidikan Pak. Penting sekali Mas, tapi jangan dibikin mahal-mahal. Pendidikan kita nggak tinggi, negara ini juga nggak bakal bisa maju. Kesehatan itu penting banget. Dikembalikan lagi untuk rakyat. Setuju banget. Sangat setuju. Kenaikan itu untuk kepentingan bersama ya sah-sah aja. Pengalihan subsidi berarti membangun banyak manfaat. Masih dalam Bumen, informasi dari oleh dan untuk Bumen. Hari ini kita masih akan menyajikan nasi tutuk ya, khas Jawa Barat, kuliner Nusantara, dan pastinya masih bersama Mbak Dian yang tadi sudah bercerita banyak ya mengenai awal mula beliau sampai di Amerika. Yaitu ada green card dari lotre ya. Dan anyway kita sekarang sedang Muluk-muluk ya, menghancurkan ya. menghancurkan oncom. Jadi oncom yang tadi berbentuk segi 4 itu harus dihancurkan bersama sambelnya ya Mbak. Iya. Nah ini kalau untuk tidak punya alat penghancur seperti ini bisa dipotong halus kok, atau diulek ya. Ini bisa, nah ini bisa diulek kayak ini ya nih ya. Ini anggap aja ulekan modern. Ini kalau di sana buat ngulek mashed potato. Oh ya. Untuk mengambil Iya. Di ini dulu berarti yang tadi rebus dulu. Iya, bisa pisang juga bisa kan ya. Iya, bisa juga pakai. Nah, Jadi ini sambalnya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita masukkan kemangi. daun kemangi. Ini biar lebih wangi ya. Ya, ini bumbunya garam ya, seandainya mau pakai penyedap itu opsinya atau pilihan selera. Pakai gula juga boleh. Kalau saya sendiri lebih tidak memilih gula. Kalau Karena karena di samping itu juga sudah ada background apa? enggak di keluarga. Oke. Ya sudah malis Mbak. Dan jangan melukan banyak gula. Nah, Ya, oke. Ini Mbak Dian tadi diaduk ya. Sambil setelah diaduk, Dedek. ya boleh. Setelah apa namanya program pendidikan ini akhirnya sampai di Amerika. Sampai di Amerika. Kemudian setelah itu Kemudian menemui kenyataan yang menggemparkan. oh gitu. Wow, ada Jadi kalau orang Indonesia atau saya dulu lah di Indonesia ngeliat Amerika itu serba bagus, Iya. serba enak, serba gemerlap gitu ya. Iya. Tapi ternyata di sana itu adalah apa yang harus dilakukan untuk hidup cuma satu, kerja keras. Oh gitu. Ya, Kalau di compare Mbak, ya. Mbak Dian Indonesia dan Amerika lebih nyaman mana? Untuk apanya? untuk pilihan. Oh, untuk tinggal untuk hidup mungkin. Kalau saya sebenarnya Oh udah. Sudah cukup. Nah, ini nasi ya. Setelah ini kita kalau membuat nasi tutuk ini nasi putih. Kemudian ini sambelnya kita campur. Udah dek, dimasukin aja. Oke, nanti kita
Ya gimana Mbak Dian? Ya kalau saya sebenarnya orang yang mau happy di semua tempat gitu loh. Aku nggak cepat ngeluh gitu. Iya. Jadi waktu di Amerika pertama juga 3 bulan pertama saya nangis terus. Pengen pulang, tapi gimana gitu ya. Dinamasikan hidup ya. Waktu itu sih sebenarnya enggak, cuma anak-anak itu di hari pertama sekolah udah bilang enak sekolah di Amerika, nggak mau pulang gitu. Jadi saya udah terpatri dengan kata-kata anak-anak itu sehingga saya berpikir bahwa saya harus bertahan di sana. Kalau bilang enak, saya sampai hari ini itu ternyata sangat mencintai salju. Oh gitu. Karena di Indonesia ada salju. Satu-satunya musim yang saya nantikan adalah winter. Dan biasanya salju di tempat saya di sekitar Virginia kota itu jatuh di bulan Februari. Jadi ini ada referensi ya. Jadi kita mau liburan ke Amerika, pas tinggal calling aja. Iya boleh. Jadi kita makan gratis di sana. Harga pesawatnya ya. Nabung dulu. Iya, nabung dulu. Kita untuk makan kita udah nggak usah mikir ya. Jalan-jalan dianterin. Jalan dianterin, terus tempat tinggal juga nggak perlu mikir ya. Nggak usah mikir lagi. Pokoknya hubungi Mbak Dian. Nah itu dia, itu enaknya ya kita punya teman di sana sini ya, bisa apa ya? Kemana-mana enak ya. Kemana enak dan kita sengaja nyulik Mbak Dian ke sini ya, ke tempat kita ini, Dalu Kebumen ini ya untuk sharing ya seperti ini ya. Iya, ternyata kehidupan di sana nggak seindah yang dibayangkan. Bukan nggak seindah yang dibayangkan. Gimana? Maksudnya indah itu kan relatif ya. Cuma orang-orang dari Jawa melihatnya kan dari film tok ya. Film Amerika tuh begini. Tapi ternyata itu enggak di sana dan orang-orangnya jauh lebih sederhana daripada orang-orang di sini, mohon maaf. Oh gitu. Ya, Oh, Dari pola pikir kehidupan fashion atau gimana? Sehari-hari. Kalau fashion itu kan kita berpakaian itu didikte dari musim ya. Kita nggak mungkin kalau winter pakai tank top gitu ya. Tapi juga nggak mungkin kalau pas summer harus pakai baju yang terlalu tutup gitu ya. Jadi di sana itu bukan mau seksi, tapi memang musimnya mengharuskan seperti itu. Kalau terlalu panas tuh kayak orang-orang tuh mau pingsan, itu benar. Itu sampai berapa derajat begitu? Kalau pas panas itu Lebih dari 100 Fahrenheit. 100 Fahrenheit berarti Berapa? 40-an 40. itu. Iya. Wow. Itu kalau nggak ada angin, panas. Iya, termasuk panas. Karena Sehingga suhu tubuh sekitar 35-36 itu sampai 40. Coba deh itu belakang. Kenapa? Ini. Nah ini kita sambil ngobrol juga ini sudah jadi ya. Nah ini yang namanya nasi tutup. Oh, jadi ini nasi tutup. Ya. Oke. Jadi ternyata cukup simpel ya. simple. Dan ini salah satu yang menjadi apa ya? Apa? Terus iya itu kayaknya saya juga melihat di salah satu Instagram salah satu pejabat itu turis atau apa bukan turis apa namanya ya, turis ke sana itu biasanya kalau ke negara ke salah satu ini daerah di Indonesia carinya nasi tutup salah satunya. Nah ini seperti ini kita cari. Nah, mungkin besok bisa dibawa ke sana Mbak Dian. Jadi resepnya cukup mudah. Sana bisa diperkenalkan. Iya, Tapi oncomnya nggak. oncom sendiri itu sebenarnya kayak apa ya? Yang putih itu apa ya? Apaan? Yang- Tahu. Yang ampas tahu apa namanya itu? Oh, ini, aduh, namanya apa ya? Pokoknya tahu, ampas tahu. Gitu. Iya. Cuman kan rasanya beda. Beda. Kalau ini kan Iya. fermentasi dari bungkil ya. Bungkil itu apa ya? Bungkil itu sisa ampas atau Iya. ampas ya, ampas Sisa. dari kacang ya. Ini difermentasikan dengan jamur merah. Jamur Iya. merah, jadinya hasilnya seperti itu. Iya. Ya. Oke Mbak Dian, tadi Mbak Dian juga sempat jalan-jalan di Kebumen. Iya. Walaupun belum lama dari pagi tadi ya Mbak ya, Iya. sampai ke sini tadi jalan-jalan ke Kebumen. How do you think Mbak buat Kebumen? Iya, jadi semua itu berkat Facebook ya. Jadi Facebook bagi saya itu sesuatu yang positif. Ya, karena lama digunakan positif ya. Lama digunakan. Karena ternyata benar-benar menghubungkan saya dengan orang-orang yang positif juga. Saya bertemu dengan Mas Aryo Sanho itu nggak sengaja karena dia adalah teman saya dulu SMA gitu. Terus kenal, kemudian 3 tahun yang lalu saya sudah ke Kebumen untuk bikin foto-foto di kali itu segala macam, tapi waktunya nggak banyak.
Ternyata lebih suka foto di kali ya daripada Kali karena katanya ada laboratorium geologi itu. Iya. Ketika mau kesini lagi saya kontak Mas Aryo sama saya bilang pokoknya saya harus ke sana. karena mau ambil yang sini. Nah, ini dia hasil dari Kebetulan ini ya. punya museum geologi punya LIPI. Ya, ini dia hasil dari ini Ya. kita masak hari ini. Nah, ini salah satu kuliner Indonesia, nasi tutupnya seperti ini. Nah, siapa tahu Mbak Dian mau nyicipin dan nanti akan Iya, sambil bercerita lagi ya kan sambil mungkin bisa bikin satu lagi Mbak. Oh boleh. Ya, Nah, ini Mbak Dian bisa makan. Silakan ya cicipin. Ini untuk sambelnya. Dicicipin dulu Mbak Dian. Nanti kalau nggak enak itu Kalau beda ya. kalau sambal lebih suka yang pedas atau yang Saya fleksibel. fleksibel? Fleksibel ya. Jadi saya mau coba ini oncomnya. Enggak, ini jadi merasa ini haknya terambil. Soalnya biasanya kalau kita live berdua itu Dede yang nyicipin. Gimana itu? Enak banget. Enak banget. Kencur sama bawangnya terasa banget. Terasa. Wow. Itu ternyata Dede kamu yang masak ya, Dek? Kenapa? Kalau mampu idaman banget ya, Dede. Iya. Ya. Jadi kalau di sana daun kemanginya akan kita ganti dengan daun pasil Oke, pakai dan bahasa. oncomnya mungkin kita akan ganti dengan tempe saja. Oh Oke, iya. itu bisa menjadi ini ya pilihan di Bisa sana jadi ya. inovasi di sana untuk membuat menu baru mungkin ya Mbak Dian ya. Iya. Kalau di sana sekarang profesi Mbak Dian seperti apa, pekerja di mana? Iya. Jadi itu yang saya bilang tadi yang kenyataan menggemparkan. Saya dulu kuliah di Fakultas Hukum UGM Iya. tahun sekian. Iya, sekian. Dan saya pas ke Amerika berharap untuk bisa bekerja yang sesuai dengan ya paling enggak apa yang saya bisa itu bukan coba di dapur gitu ya. Tapi ternyata itu di sana kita butuh sertifikasi ini itu gitu. Itu bagus karena Amerika memberikan kesempatan untuk semua orang termasuk imigran untuk berkembang. Jadi untuk ambil kursus bahasa Inggris dan lain sebagainya. Cuma karena kemudian kehidupan saya itu mengharuskan saya untuk konsentrasi mencari uang untuk keluarga, sehingga saya belum bisa mengembangkan diri ke arah itu. Dan saya cuma bisa harus bekerja. Saya pikir pekerjaan yang paling menyenangkan saat ini adalah memasak. Ya, jadi oke. Dan kita, nah gitu deh. Jadi jangan diremehkan ya orang masak ya. Iya, memasak itu memang bisa jadi sebuah passion, tapi sekaligus bisa menghasilkan uang juga ya. Nanti kita akan berbincang lebih banyak bersama Mbak Dian dan juga kita akan masih mencicipi nasi tutuk dari Mbak SR. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Halo Kebumen, informasi dari oleh dan untuk Kebumen. Saya bangga sekali menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Karena di Universitas Muhammadiyah Purworejo saya diajarkan banyak hal. Salah satunya adalah di bidang kepenulisan. Dan dari situ alhamdulillah saya bisa lolos menjadi finalis Duta Bahasa Jawa Tengah tahun 2016. Saya merasa sangat beruntung bisa berkuliah di Purworejo, khususnya di Universitas Muhammadiyah Purworejo, karena lokasinya yang sangat strategis, hening, jauh dari keramaian membuat saya lebih nikmat, lebih syahdu, dan lebih menikmati untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggoro, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya merasa senang bisa sekolah di Universitas Muhammadiyah Purworejo karena di sini saya mendapatkan pengalaman yang tidak akan saya dapatkan di universitas lain. Saya sangat bersyukur berada di Universitas Muhammadiyah Purworejo karena di sini saya mendapat beasiswa bidik misi. Di mana beasiswa bidik misi tersebut dengan biaya Rp0 dan kita mendapat yang namanya tunjangan biaya kehidupan sehari-hari kita. Nah, di
sini saya juga sangat bersyukur karena saya juga mendapat lolos PKM pendanaan tahun 2017, di mana karena saya dapat lolos, saya dapat uang pendanaan sebesar Rp7.500.000. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Purworejo. Siapkan masa depan untuk meraih prestasi dengan metode peningkatan ilmu dan akhlak mulia. Universitas Muhammadiyah Purworejo menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2017-2018 mulai 27 Februari sampai dengan 31 Agustus 2017. Gelombang kedua 29 Mei sampai dengan 29 Juni 2017. Gelombang ketiga 31 Juli sampai dengan 31 Agustus. Gelombang khusus mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 30 September 2017. Ayo jangan ketinggalan, segera daftarkan di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Pro Justisia. Ada pernikahan yang menurut Undang-Undang 174 itu tidak boleh. Misalnya poligami. Poligami harus ada persetujuan istri atau istri-istri sebelumnya. Jadi kalau sampai seperti saya tidak punya buku ini, apa risikonya Pak Mbak? Iya, sangat fatal. Kita kehilangan peta kepemilikan tanah. Masih dalam Kebumen, informasi dari oleh dan untuk Kebumen. Dan sekarang waktunya kita icip-icip ya. Ini soalnya ada Mbak Dian, juga ada dua putrinya ya. Yang sangat cantik-cantik sekali ya. Luar biasa. Dan hari ini berkesempatan datang. Iya, bisa dikenalkan namanya itu siapa? Iya. Okay, my name, namaku Cedar Rimani. Aku Alma. Alma, Cedar dan Alma ya. Dan ini Alma baru ulang tahun ke-16. Oh, happy birthday to you. Wow, ini luar biasa. Mungkin ini salah satu hadiah ulang tahun Sangat istimewa. Istimewa ya. Dan aku salut sama keluarga ini. Kenapa? Walaupun sudah lama tinggal di negara sana, bahasa Indonesia dan bahasa Jawanya masih luar biasa ya. Masih luar biasa. Dan masih kita kalah deh. teguh. Iya, kita kalah. Nah, ini mungkin Mbak Dian bisa cerita sedikit gimana sih anaknya sampai masih bisa bahasa Indonesia. Mungkin udah lama gitu kan di Amerika, tapi masih tetap bahasa Indonesianya masih oke, bahasa Jawanya masih oke juga gitu. Bagaimana hidup di sana? Jadi kalau kita nggak bisa matematika itu kita bisa panggil guru untuk kita les matematika. Tapi kalau kita berbahasa, kita harus belajar di tempat native-nya kan. Oh iya. Jadi pas pertama kali saya ngantar Alma terutama di SD, gurunya orang bule itu malah berpesan, ibu kalau di rumah anak-anak bicara bahasa ibu saja. Karena kalau tidak 3 bulan sampai 6 bulan kemudian anak ibu sudah akan lupa bahasa sendiri, karena diganti dengan bahasa Inggris every time kan, dari pagi sampai sore, pagi sampai sore intensif. Silakan sambil dicicipin. Ya, sehingga saya berpikir ini orang saya aja belajar bahasa Inggris orang iso, ya kan? Kalau dia yang sudah bisa bahasa Jawa dan bahasa Indonesia kemudian tidak tinggal di negaranya sendiri, terus lupa, itu sayang sekali. Sehingga setiap hari kita masih nyapa bahasa Jawa dan masih bahasa Indonesia. Ini baru pertama kali atau sudah pernah nyicipin kalau Alma dan Cedar? Aku baru pertama kali. Rasanya seperti apa? It's really good. Keren banget masakan kamu, Dek. Enak. Very good ya. Cedar sama Alma. It's been a long time you arrive from Indonesia to America, so many more culture you meet there, gitu kan. Ada perbedaan yang banget nggak sih, perbedaan culture di Indonesia sama di Amerika? Mungkin sih kalau di Amerika orang itu lebih accepting karena banyak beragam-beragam culture di sana, dan karena itu orang-orang di Amerika udah
sering accept other cultures. Dan mungkin kalau di sini bisa dipelajari kayak gitu. Mbak bisa ditutupin. So ngerasa beda nggak ketika mungkin di Indonesia dan Amerika tiba-tiba balik lagi ke Indonesia harus menyesuaikan mungkin? Iya, aku harus menyesuaikan sesuatu yang aku harus menyesuaikan itu. Saya berpakaian karena di sini itu panas ya. And kalau di Amerika itu aku kalau lagi musim summer aku bisa pakai pakaian yang terbuka. Tapi kalau di sini sama yang aku dimarahin. Jadi ini aku harus adaptasi untuk berpakaian yang lebih tertutup di sini. Ada timurnya tetap tadi. Iya. Terus untuk cara berteman dengan di Indo dan di sana itu perbedaan yang sangat mencolok apa itu? Cara berteman nggak terlalu beda sih. Kalau di sini itu ya, kalau misalnya juga friendly juga orangnya. Ya. Pernah nggak sih ketemu orang Indonesia di sana, teman-teman Indonesia mungkin yang satu sekolahan? Satu sekolahan belum pernah. Kalau aku, kalau di tempat kuliahku juga nggak ada orang Indonesia. Nggak ada orang Indonesia. Iya. Tapi kalau di sekolahnya Alma ada. Dan mereka juga teman baik. Biasa sharing gitu? Biasanya aku sih personally enggak, tapi bersama-sama ya sama kakak sama mama gitu. Maksudnya sesama orang Indonesia ini karena kita nggak pernah punya waktu bersama, nggak dekat, cuma karena satu sekolahan sering ketemu dan hubungannya baik-baik saja, tapi nggak intens gitu. Oke, kalau kemudian orang Indonesia di Amerika termasuk minoritas. Nah, gimana sih cara mungkin menjaga komunikasi orang-orang Indonesia di sana? Mungkin ada pertemuan atau semacam kayak kelompok di sana ada? Ada. Jadi kalau di daerah saya itu kan Washington DC, Maryland, Virginia itu daerahnya nyambung kayak Depok, Jakarta, Bekasi gitu. Iya. Itu ada organisasi namanya IMAM, itu untuk orang-orang yang beragama Islam ya. Kita juga punya masjid sendiri di sana dan masjidnya itu bekas gereja. Itu suatu tempat yang baik untuk berkumpul orang-orang Indonesia karena banyak kegiatan kayak kemarin puasa, hari raya dan lain sebagainya. Atau kalau untuk banyak kegiatan yang dilakukan di Embassy Indonesia. Tempatnya di Massachusetts Avenue itu di Washington DC. Itu yang istilahnya lumayan formal gitu ya. Terus masing-masing orang juga punya kelompok, misalnya kayak teman saya yang orang Padang itu punya seni budaya, something like that. Dia organisasi seni yang biasa mentas di mana-mana. Orang Batak juga punya sendiri, orang Jawa dengan campur sarinya juga ada gitu. Kalau lebih nggak formal lagi ya kita kadang-kadang ketemu teman Indonesia makan bareng di rumah atau masak bareng-bareng kayak gitu. Lebih ke keluargaan di sana. Terus maaf ini agak macam. Nah, saya dengar atau melihat dari berita itu katanya kalau orang Indonesia di sana masalah ibadah itu katanya agak dibatasi. Enggak. Jadi itu hanya iya, mungkin sekedar berita mungkin di tempat A mungkin, tapi di maksudnya orang Islam gitu ya. Iya, mereka berjilbab juga, kerja di mana saja bisa, nggak masalah. Terus kemudian kalau ada misalnya kayak kemarin ada politik baru katanya ban Islam segala macam. Itu kan istilahnya negara bicara. Tapi masyarakatnya sendiri, orang bule, orang yang tidak Islam itu kan berdemo dan bilang kalau ada registrasi orang-orang Islam disuruh registrasi gitu kan, siapa Islam, kita pun orang bule bilang ikut semua registrasi. Jadi nggak akan ada bedanya lu Islam gua enggak ada bedanya ya. Jadi itu beritanya memang hanya berita yang belum konfirmasi benar-benar faktanya atau kenyataannya, mereka share gitu. Jadi apapun lah di mana-mana sama ya. Politik mempengaruhi agama dan lain sebagainya, tapi secara umum kita baik-baik saja. Kamu apa dek? Lumayan. Banyak silakan diteruskan ya. Dan selain hobi masak, ini dengar-dengar Mbak Dian ini juga hobi nulis. Oh iya. Nah, ini kita korek-korek lagi. Dikorek ya. Ternyata hobi nulisnya Mbak Dian ini bisa sampai membuat satu
buku. Bukunya. Oke, mungkin bisa cerita Mbak Dian. Jadi sebenarnya nggak hobi nulis, bahkan tidak bisa menulis. Tapi kemungkinan karena shock culture dan menghadapi kehidupan yang begitu tiba-tiba gegap gempita mengharuskan saya untuk menyalurkan. Iya, itu seperti mungkin nulis di diary terus akhirnya dijilid seperti itu. Jadi saya nulisnya di Facebook, cuma ngoceh aja itu status panjang dan lain sebagainya. Kemudian ada temen yang editor itu bilang, oh kayaknya tulisanmu ini bisa dibikin buku. Kemudian dia sendiri, aku bilang enggak deh nanti dulu gitu. Tapi terus dia mendesak terus, kemudian akhirnya dibikin di Kompas tahun 2013. Judulnya This is America Baby. This is America Baby. Jadi agak sedangkan nggak keras-keras banget. Aku pengen bilang bahwa semua kalau dihadapi itu akan baik-baik saja. Oke, ada masuk terkandung di bukunya Mbak Dian tentunya ya. Dan sekarang masih produksi mungkin atau? Ini sedang proses juga yang kedua di Kompas. Moga-moga minggu depan atau pokoknya minggu-minggu ini deh bisa. Amin, amin, amin ya. Buat para pecinta buku, ya kan? Bisa langsung cari, bisa di toko-toko di Gramedia juga bisa. Tapi sekarang belum. Sekarang belum. Seminggu 2 minggu lagi. Seminggu 2 minggu lagi kita tunggu ya. Nanti untuk kabar baiknya bisa di ini ya, bisa kita bantu share mungkin lewat. Iya pasti. Iya kita ya. Oke, Mbak Dian, kalau tinggal di Amerika lama pastinya ada sesuatu yang dikangenin dari Indonesia atau dari mungkin dari Jawa karena Mbak Dian dari Jawa. Apa sih yang paling dikangenin kalau di Amerika gitu dan akhirnya mudik sekarang yang pengen banget diturutin gitu karena saking kangennya? Itu sebenarnya judulnya benci tapi rindu. Benci tapi rindu. Sebenarnya di Amerika itu musim yang paling berat buat saya itu summer, panasnya panas banget. Sampai saya nggak kuat, mulai di jalan itu 5 menit udah kayak mau pingsan gitu. Jadi memang di sana ada warning kalau terlalu panas orang kerja di luar nggak boleh, harus di-cut. Kalau terlalu dingin juga orang kerja di luar nggak boleh, harus di-cut. Seperti itu ya. Tapi kalau pas summer itu pasti hati saya itu ketarik untuk pulang gitu ke Indonesia. Jadi kalau sekarang lagi summer atau? Summer. Lagi summer, masa pulang. Anak-anak juga liburan. Oke, terus? akhirnya ya pokoknya kalau sama pulang, tapi di sini sama aja panasnya. Cuma mungkin ya panasnya agak nggak begitu sekali ya, kayak begitu ya. Tapi terhibur dengan makanan. Makanannya. Nah ini makanannya masih ada tahu dan tempe. Di sana ada tahu dan tempe tidak? Rasanya ada. Rasanya seperti apa? Lebih. Rasanya sama mungkin ya. Sama ya. Kalau Cedar sendiri apa sih yang paling dikangenin di waktu kecil, mengenal waktu kecil? Kalau aku di sana yang aku kangen itu makanan. Dan makanan itu adalah martabak manis. Martabak manis. Wah, nanti di sini bisa nyari martabak manis ya. Kalau Alma sendiri? Aku suka kayak saudara-saudaraku sama ayangku itu aku kangen. Kangen juga. Dan sekarang akhirnya bisa pulang lagi ke Jawa, ke Indonesia. Mungkin waktunya cukup lama, jadi bisa sekalian untuk spend time. Iya, with your family ya. Oke, karena ini waktunya udah habis. Terima kasih Mbak Dian dan juga Cedar dan juga Alma sudah berkunjung di Kebumen tentunya. Dan kita tunggu kedatangannya lagi dan juga karya dari Mbak Dian ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dan pemirsa Rati TV di mana Anda berada, ternyata Halo Kebumen hari ini cukup sekian ya. Dan ini dia nasi tutuk yang sudah dipersembahkan dari Pawon SR tentunya ya. Kita pamit. Ya, saya SR. Saya Yudi Setiawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kebumen, informasi dari oleh dan untuk Kebumen.